Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tentang tema 8 subtema 1 PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya. Dan yang kedua, kalian akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, kalian mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahui. Dan yang keempat, dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulanmu, kalian dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami lebih dalam tentang interval nada. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ayo kita pelajari hari ini. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Nah, ternyata kegiatan teman-teman Udin itu berbeda karena letak atau tempat tinggal teman-teman Udin itu pun juga berbeda wilayah. Ada yang namanya Buyung, dia tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada saat itu masih menunjukkan pukul 5. Tetapi Alang yang berada di Sulawesi Barat sudah menunjukkan pukul 6. Dan si Ferdi itu di Maluku Utara menunjukkan pukul 7. Di mana kegiatan si Alang yang pada pukul 5 itu masih baru bangun tidur, dan si Buyung si Alang itu sudah berangkat sekolah, kemudian si Ferdi sudah mengerjakan ulangan sekolah, di mana selisih waktu tiap wilayah itu adalah 1 jam. Waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 5, maka di waktu Indonesia Tengah menunjukkan pukul 6, sedangkan waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 7. Begitu pula pada saat jam malam. Di Batu Sangkar menunjukkan pukul 19, di mana si Buyung masih makan malam bersama keluarganya. Kemudian di Sumatera Barat itu sudah menunjukkan, di Mamuju di Sulawesi Barat itu sudah menunjukkan pukul 8. Itu di mana Alang sedang mengerjakan PR. Dan tetapi di Maluku Utara sudah menunjukkan pukul 9, di mana Ferdi sudah siap-siap untuk akan tidur. Nah, anak-anak, itu tentang perbedaan waktu yang dialami oleh teman-teman si Udin. Nah, perbedaan waktu itu disebabkan oleh perbedaan letak garis bujur. Setiap tempat di muka bumi mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, Indonesia itu dibagi menjadi 3 kawasan waktu. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, dengan mengamati gambar ini, kalian juga akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang termasuk waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Nanti kalian akan membaca sebuah teks bacaan tentang akibat perputaran bumi. Nah, ada juga perputaran bumi dan akibatnya ya. Di sini perkiraan informasi dari judul yang ada itu, mungkin kalian ingin tahu pengertian garis bujur dan garis lintar, terus lamanya waktu yang dibutuhkan bumi dalam 1 kali berputar, lalu akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi. Di sini teks bacaan Ibu bacakan, yaitu perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian.
Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB, sedangkan garis yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berrotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nanti kalian dapat mengidentifikasi kosakata baru yang ingin kalian tahu lebih lanjut apa sih maknanya, karena kita masih asing dengan makna kosakata tersebut. Mungkin di situ ada kata paralel. Paralel itu maknanya itu sejajar. Nah, kemudian meridian, yaitu lingkaran khayal pada permukaan bumi dibuat pada peta dan bola di dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan lainnya yang berpotongan dari kutub utara dan kutub selatan, digunakan untuk menetapkan letak tampak pada permukaan bumi dengan arah timur barat satuan derajat atau garis bujur. Dan informasi penting yang ada pada paragraf pertama bahwa bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Kemudian pada paragraf kedua, mungkin salah satunya garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim, dan seterusnya sampai informasi paragraf kelima. Banyak sekali informasi yang kita peroleh dengan membaca teks tersebut, anak-anak. Selanjutnya, di dalam pembelajaran ini, kalian diharapkan juga membuat sebuah buku di mana tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Mungkin di sini ada sebuah judul peristiwa rotasi dan bumi dan dampaknya. Kemudian penjelasan di halaman selanjutnya, penjelasan tentang peristiwa rotasi dan akibatnya. Kemudian mungkin juga ada kegiatan percobaan untuk melakukan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Lalu kosakata penting yang berkaitan dengan rotasi itu di dalamnya bisa dijadikan satu dalam sebuah buku. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan, bumi, langit, dan isinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lagu Ambilkan Bulan Bu. Kamu telah mempelajari interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Mari kita amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu berikut. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke
selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, itu anak-anak, nyanyian Ambilkan Bulanmu kalian dapat mempraktekkan dengan menyanyikannya dengan baik dan benar. Nah, pada pembelajaran kali ini kesimpulan yang dapat kita peroleh terdapat kosakata-kosakata baru yang harus kalian ketahui, yaitu paralel, meridian, garis meridian, lintang, bujur, dan khayal. Dan ada kesimpulan yang kedua, yaitu bahwa Indonesia terbagi menjadi wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, kemudian wilayah Indonesia bagian timur. Dan terakhir, peristiwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam yang menunjukkan adanya perbedaan waktu. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.